pada bahasa hari ini. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Mari kita sama-sama mengucapkan, saya adalah anak Tuhan. Saya adalah anak Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama tinggikan nama Yesus di sini. Amin. Karena nama Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan, betapa dahsyatnya kekuatan-Mu. Betapa dahsyat kekuatan-Mu. Ajab dan heran perbuatan-Mu. Ku terima kuasa-Mu, menguatkan imanku dalam-Mu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersamaku. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Betapa dahsyat, betapa dahsyat kekuatan-Mu. Ajab dan heran perbuatan-Mu. Amin. Ku terima kuasa-Mu, menguatkan imanku dalam-Mu. Ku percaya, ku melangkah, Engkau ada bersamaku. Haleluya. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Yesus, 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 hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Kekuatan-Mu, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Kekuatan-Mu, haleluya, perbuatan-Mu, kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Kekuatan-Mu, sama-sama kita istiharkan. Kebesaran-Mu, beriku kemenangan. Yesus, hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Haleluya. Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Yesus, 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 hanya nama Yesus, ku nyatakan kebesaran-Mu. Yesus, Yesus, hanya nama Yesus, Kaulah sumber kemenanganku. Kaulah sumber kemenanganku. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Kekuatan-Mu, kebesaran-Mu dan perbuatan-Mu yang ajaib yang membawa kami menuju kemenangan. Ada satu tempat yang sangat-sangat mulia. Ini adalah kerana pengorbanan Yesus yang tanpa syarat. Tuhan, kuasa salib-Mu, kita mengambil kuasa salib-Mu untuk membayar
sucikan jiwa kita. Terima kasih atas pengorbanan yang Engkau lakukan demi kita. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Oleh karena seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
Haleluya Bapa Tuhan. Kuasa salib-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin meninggikan nama-Mu di sini Tuhan. Kami ingin memuliakan nama-Mu di sini ya Tuhan, karena Engkau lah Raja segala raja. Haleluya. Nama-Mu akan ditinggikan ya Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan yang baik. Engkau adalah Tuhan yang berkuasa selamanya ya Tuhan. Nama-Mu layak dipuja, nama-Mu layak dipuji, disembah, nama-Mu layak dimuliakan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan Yesus
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Syaraba, syaraba, syirianda, oh syaraba, syiriandi, kurianda, rabakashanda, oh syaraba, syirianda, rabashi. Ya Engkau Tuhan yang termulia, Engkau Tuhan yang tertinggi, Engkau Tuhan yang bertakhta, Engkau Tuhan yang berkuasa selama-lamanya. Amin. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Amin Yesus. Salam semuanya. Shalom. Kita bertemu sekali lagi. Apa kabar semua? Baik. Semoga dalam sihat walafiat. Amin. Kepada saudara-saudari yang pertama kali bersama dengan kita mengucapkan selamat datang dan sama-sama kita menerima berkat Tuhan malam ini. Amin. Mari kita berdoa. Oh, dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Kita dapat kesempatan hari ini untuk beribadah dan memuji nama-Mu kerana Kamu layak menerima kepujian kita. Terimalah persembahan kita untuk memperluaskan lagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Amin. Thank you. Okay, jikalau gereja sudah membolehkan kita untuk beribadah di gereja, bawalah apa yang kamu simpan selama ini untuk apa? Untuk memperluaskan lagi kerajaan Tuhan. Amin. Sebelum saya berundur, mari kita beri tepukan untuk Pastor Louis untuk berkongsi firman-firman Tuhan. Berpersilakan Pastor Louis. Amin. Amin. Haleluya. Ini Michael sangat lucu. Oke. Kita tahu sudah lama kita tidak ke gereja, sudah lama kita tidak membawa persembahan yang diberkati oleh Tuhan di gereja. Tetapi yang penting kita tahu suatu hari kita akan kembali ya beribadah di gereja. Kita berikan persembahan yang Tuhan berkati untuk kita, ya kita serahkan di gereja untuk memperluaskan lagi, untuk memperkuatkan lagi kerajaan Tuhan, sehingga kita akan melihat kerajaan Tuhan akan diperluas, akan diperkuatkan lagi. Kita percaya bahwa Tuhan niatnya yaitu dalam keadaan sekarang ini Tuhan sangat menginginkan ya untuk kita bisa kembali lagi beribadah ke gereja. Tetapi pada masa ini kita belum bisa berkumpul di gereja. Hanya satu niat keinginan Tuhan, yaitu Tuhan mau melihat hati kita. Sewaktu kita tidak dapat datang ibadah di gereja, apakah hati kita ada goyang? Apakah kita tetap berpegang teguh mengandalkan Tuhan? Apapun keadaan kita, kita tetap berharap kepada Tuhan, tetap mempunyai harapan ya bahwa suatu hari kita akan berkumpul di gereja. Jadi kita percaya hari ini akan datang. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Engkau melindungi kami. Malam ini melalui firman-Mu sekali lagi Engkau beri kami pengertian sehingga apa yang keluar pada malam ini dari mulut hamba-Mu yang melalui firman-Mu beri kami lebih mengerti keinginan-Mu pada masa ini ya Tuhan. Sehingga keadaan kami walaupun sangat sulit, keadaan kami banyak rintangan,
Banyak kami menghadapi masalah, tetapi kami tetap berdiri teguh. Iman kami tetap dikuatkan karena kami percaya Engkau adalah harapan kami. Terima kasih Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di sebalik salib-Mu. Beri kami pengertian, beri kami satu hati yang merendahkan diri datang menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami semuanya. Walaupun kami di mana, Engkau tetap menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya mengatakan amin. Kita tahu minggu lalu ya adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa ada kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus adalah memberi kita harapan, memberi kita satu harapan yang sangat kuat bahwa kita hidup di dunia ini, setiap manusia akan mengalami, yaitu perjalanan kita akan tamat, yaitu kita akan meninggalkan dunia ini, pergi ke dunia yang lain, dunia yang satu lagi. Jadi keinginan Tuhan yaitu kebangkitannya itu memberi kita satu pengharapan. Kalau Tuhan kita tidak dibangkitkan dari kematiannya, kita tahu bahwa kita percaya sama Tuhan ini tidak ada harapan. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hidup selamanya. Dia telah dibangkitkan, Dia tetap hidup, Dia tetap berkuasa. Kita percaya, iman kita minta pertolongan Tuhan untuk menguatkan. Jadi kita melihat sekarang dari kebangkitan Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari. Ya, kita tahu bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia dalam keadaan 100% adalah manusia seperti kamu, seperti saya, semuanya sama. Jadi Dia ini seperti manusia, kita juga sebagai manusia. Jadi apa yang Tuhan Yesus boleh lakukan, kita juga boleh lakukan. Yang penting kita harus mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa di surga. Tuhan Yesus karena mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa di surga, maka Dia mempunyai kekuatan. Dia memenangi semua kegelapan, memenangi semua kematian. Jadi dari judul hari ini kita sama-sama belajar, ada pengampunan, ada kebangkitan. Pertama kita harus tahu kita manusia adalah manusia yang lemah. Kita sering melakukan kesalahan, ya mungkin kita merasa kalau kita berbuat salah yang kecil, ya melakukan kesalahan yang kecil, kita merasa dosa kita kecil. Kalau orang melakukan kesalahan yang besar, mungkin membunuh orang, membakar rumah orang, memukul orang, ini adalah dosa yang besar. Tetapi di mata Tuhan, penilaian Tuhan itu sama. Makanya kenapa di firman Tuhan mengatakan, kalau kita benci sama seseorang di dalam hati kita, berarti kita telah membunuh dia. Ini adalah pengajaran dari Tuhan. Jadi kita harus tahu bahwa kita memerlukan pengampunan dari Tuhan. Kita manusia setiap hari hidup di dunia ini, walaupun dengan mata kita, dengan perkataan kita, pikiran kita, kita sering melakukan kesalahan. Kita sering menyakiti hati Bapa yang di surga. Jadi kita harus mengharapkan, meminta pengampunan dari Tuhan. Pengampunan dari Tuhan sangat-sangat penting. Jadi ada pengampunan, ada kebangkitan. Mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan melalui Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Ini menceritakan tentang seorang hamba Tuhan yaitu Yusuf. Bagaimana dia difitnah, dia dianiai, dia dijual ya oleh saudaranya. Kebencian dia itu di dalam hati, kalau menurut kita tidak akan dapat memaafkan mereka, memaafkan saudara-saudaranya. Tetapi kita melihat dari jiwa Yusuf, kita melihat bagaimana dia memaafkan saudara-saudaranya sehingga dia menerima berkat dari Tuhan. Kita tahu kalau Yusuf tidak memaafkan saudara-saudaranya yang telah bersalah kepada Yusuf, ya, kita percaya akibatnya Yusuf endingnya pasti tidak baik. Endingnya itu adalah satu penyiksaan. Tetapi kita melihat dari jiwa Yusuf, dari kehidupannya, kita melihat bagaimana dia diberkati oleh Tuhan karena dia ada pengampunan terhadap saudara-saudaranya. Mari kita sama-sama baca, walaupun ayat ini agak panjang 1 sampai 15, dengan suara yang kuat, dengan hati yang berdoa, kita sama-sama ya mengerti tentang cerita Yusuf ini.
Oke, 1, 2, 3. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama. Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf, anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknya lah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Jadi kita melihat melalui cerita Yusuf ini, kita melihat Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Dia sanggup mengampuni saudara yang telah menjualnya ke negeri Mesir, ya, sehingga dia terpisah dari bapaknya, terpisah dari saudara yaitu Benyamin, seibu sebapak lain ibu, ya. Dia Yusuf ini satu ibu dengan Yusuf, dengan Benyamin. Yusuf dengan Benyamin adalah saudara kandung. Yang lainnya itu satu bapak tetapi lain ibu. Jadi kita melihat bahwa Yusuf dia seorang yang boleh menggambarkan mempunyai kemurahan, mempunyai pengampunan seperti Tuhan Yesus. Ini adalah kita lihat bahwa sewaktu dia mengampuni saudara-saudaranya, walaupun saudaranya dalam ketakutan, tetapi malahan dia mengatakan satu perkataan yang sangat memberi ketenangan, boleh bilang memberi saudara-saudaranya itu dalam keadaan kehilangan ketakutan mereka, karena dia mengatakan bahwa Tuhan yang mengutus dia yang mendahului mereka datang ke tempat ini. Jadi kita melihat dari pikiran Yusuf, dari apa yang diucapkan kita belajar. Mungkin kita merasa kita di keluarga kita sendiri, mungkin kita juga tidak disenangi oleh saudara-saudara kita. Mungkin juga kita pernah dianiai, pernah difitnah, ya. Mungkin juga pernah dijual, ya, karena keuangan, karena masalah hubungan. Ini semuanya bisa terjadi di keluarga kita. Tetapi sewaktu kejadian ini, apa yang kita lakukan? Dalam sewaktu orang menyakiti kita, dalam hati kita apakah kita mau terus mendendam?
terus tidak mengampuni mereka yang telah berdosa, berbuat salah kepada kita. Tetapi kita melihat Yusuf adalah seorang yang pemaaf. Makanya Yusuf akhirnya itu dia diberkati oleh Tuhan. Dia juga yang menolong keluarganya ya keluar dari kelaparan. Kalau tidak karena Yusuf, kita percaya keluarganya, keturunannya mati kelaparan. Jadi kita melihat bahwa Yusuf adalah orang yang pemaaf. Kita sama-sama melihat bahwa memaafkan seseorang, mengampuni seseorang itu bukan satu pilihan atau satu keputusan, tetapi adalah satu perintah dari Tuhan bahwa kita harus memaafkan orang. Dari firman Tuhan mengatakan kalau kita tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Ini adalah satu perintah dari Tuhan, bukan kita memilih. Oh, pada masa ini saya boleh memaafkan, besok kondisi saya tidak baik, saya tidak mau memaafkan. Bukan. Kita harus tahu ini adalah perintah dari Tuhan untuk supaya kita diberkati. Jadi mari kita sama-sama melihat poin pertama. Ada pengampunan, ada kebangkitan hubungan. Hubungan bagaimana? Hubungan kita sesama, hubungan kita dengan alam semesta, hubungan kita dengan perekonomian, pekerjaan, semuanya akan dibangkitkan. Mungkin kita sekarang dalam keadaan hidup dalam ketakutan, tetapi karena kita ada pengampunan, mengampuni orang yang berdosa kepada kita, itu ada kebangkitan yang satu kekuatan di dalam kita. Sehingga kita ketakutan yang ada di dalam hati kita akan hilang. Kita akan dibangkitkan. Kita mempunyai keberanian menghadapi rintangan, menghadapi kesulitan. Jadi ini adalah satu kebangkitan. Kebangkitan antara sesama. Mungkin kita hubungan dengan keluarga kita tidak baik, ya, suami istri, saudara-saudari, ya, di rumah rohani ataupun di rumah kita sendiri, mungkin ada hubungan yang tidak baik, ada perselisihan faham. Tetapi kalau kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu ada kebangkitan, hubungan kita akan dipereratkan lagi. Hubungan kita akan mempunyai hubungan yang baik. Ini juga adalah satu kebangkitan, termasuk perekonomian kita. Misalnya kita sekarang mungkin ketakutan, keuangan kita ya tidak cukup untuk kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat apa yang tersimpan dalam hati saya, apakah saya tidak mengampuni orang yang bersalah kepada saya? Kita mendendam di dalam hati. Coba kita pikirkan, kalau ada, kita mengaku dosa di depan Tuhan, kita beri pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, kita juga akan dibangkitkan. Kebangkitan ini akan sangat dahsyat. Kebangkitan ini melengkapi semuanya, termasuk kesehatan kita. Jadi kita percaya bahwa semua yang kita lakukan hanya untuk ini adalah keinginan Tuhan untuk melihat kita hidup dalam bersukacita. Kita hidup di dunia ini bukan satu penyiksaan. Kalau Yusuf tetap ya memegang pendendaman terhadap saudara-saudaranya, kita akan melihat Yusuf akan hidup dalam penyiksaan, hidup dalam kesusahan, hidup dalam kekecewaan, hidup dalam kekhawatiran. Tetapi karena dia memilih mengampuni saudara-saudaranya, dia membebaskan mereka, itu berarti dia juga membebaskan dirinya sendiri. Tuhan tahu bahwa kita sangat susah memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tetapi kita percaya bahwa kekuatan Tuhan ada di dalam kita. Makanya Tuhan mengatakan, memerintahkan bahwa kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Tuhan baru dapat memaafkan kita. Karena Tuhan adalah Tuhan yang pemaaf. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, kita juga akan belajar seperti Tuhan. Kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, sebenarnya yang tersiksa itu kita sendiri. Orang yang bersangkutan, orang yang jadi lawan kita itu tidak merasakan apa-apa. Jadi kita tahu bahwa sewaktu Yusuf memilih memaafkan saudara-saudaranya, ada kebangkitan hubungan mereka. Makanya hubungan mereka itu akhirnya kembali menjadi baik. Hubungan mereka lebih baik dari dulu.
Sekarang hubungan mereka baru hubungan yang sempurna, hubungan yang sebenarnya. Jadi kita melihat juga bahwa Yusuf memaafkan saudara-saudaranya, akhirnya dia diberkati. Dia menjadi berkat banyak orang, bukan hanya keluarga turunannya saja. Dia juga memberkati orang-orang Israel. Ini adalah karena Yusuf memaafkan saudara-saudaranya. Jadi sewaktu kita disakiti atau kita menyakiti orang lain, ini adalah kenyataan. Jangan kita merasa, oh saya mau jadi anak yang holy. Saya tidak mau menyakiti orang lain. Tidak mungkin. Karena kita hidup di dunia ini penuh cobaan, penuh godaan, ya, penuh kebohongan. Jadi sebenarnya kita sering terjerumus dalam pendendaman. Terjerumus dalam disakiti orang ataupun kita menyakiti orang lain. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau kita membawa dendam di dalam hati, ya, kita tidak memaafkan orang, kita akan hidup dalam penyiksaan. Mari kita sama-sama, ya, datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan, memberi kita kekuatan sehingga kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita meminta Tuhan memberi kita satu pengertian yang sangat mendalam bahwa kita hidup tidak diberkati, kemungkinan besar karena kita tidak memaafkan orang. Karena kita ada dendam di dalam, ya, kita ada hubungan yang tidak baik, ya, ada hubungan yang retak, ya, ada hubungan yang membuat kita hidup di dunia ini tidak bahagia. Mungkin seperti dulu saya pernah satu kejadian di gereja lama. Saya ada satu saudari, sama-sama gereja, sama-sama ikut pelayanan. Tetapi saya sama sekali tidak tahu bahwa saudari ini ada, boleh dibilang dia marah dengan saya, tidak senang dengan saya, tetapi dia tidak katakan kepada saya. Dia tidak cari saya berkonsultasi, mengatakan bahwa dia tidak senang dengan saya. Saya tidak tahu sama sekali. Tetapi sewaktu saya di gereja bertemu dengan saudari ini, kebetulan dia berbicara dengan orang lain dalam keadaan sangat ceria, mukanya penuh senyuman, ya, suara ketawanya kedengaran. Tetapi sewaktu dia melihat saya muncul, wah, mukanya langsung berubah seperti harimau. Jadi waktu itu saya baru kaget, saya baru tahu, oh, sebenarnya dia ini tidak senang dengan saya, dia bermusuhan dengan saya, tetapi saya sama sekali tidak tahu. Jadi sangat kasihan dengan saudari ini. Akhirnya teman-teman yang lain, saudari yang lain mengatakan bahwa dia hidup dalam kesedihan, dia tidak dapat dalam keadaan bagaimanapun, ya, dia walaupun ketawa, terbahak-bahak, dia bersuka cita, ya, dia ceria, tetapi tahu bahwa dalam hatinya dia tidak sangat senang. Ada seperti batu di dalam, ada seperti ada satu ikatan yang di dalam hatinya tidak melepas. Dia tidak merasa sangat ketawanya sangat lepas, ya, boleh bilang boleh bebas. Itu terasa ada ikatan di dalam. Jadi akhirnya saya baru tahu. Akhirnya saya tidak tahu apa masalahnya. Cuman saya datang ke hadapannya, saya meminta maaf kepada dia. Saya bilang, maafkan saya kalau saya ada berbuat salah terhadap kamu. Akhirnya dia baru mengatakan, karena dia cemburu sama saya. Tetapi saya tidak tahu apa cemburunya. Cantik, dia lebih cantik dari saya. Kaya, dia lebih kaya dari saya. Jadi saya tidak tahu. Jadi ini adalah manusia. Kadang kita tidak sadar, ya. Itu ada, sebenarnya kita tahu ini adalah karena ulahnya iblis. Iblis mau meretakkan hubungan kita, mau memecahkan hubungan kita. Jadi kita harus hati-hati, ya. Kita harus tahu bahwa kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan mengampuni kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama lihat. Kita melalui poin kedua, kita lihat lebih banyak lagi. Melalui pengampunan lepas dari penyiksaan. Penyiksaan yang saya bilang mungkin dalam keadaan orang mungkin kita sama-sama pergi enjoy, tetapi terasa kita mau ketawa itu terasa ada kepalsuan.
Ya, mulutnya itu mau buka agak lebar pun agak susah. Senyumnya itu kelihatan. Kita kalau misalnya saling mengenal, kita bisa terasa biasa, wah dia sangat ceria, ya, ketawanya sangat bebas. Tetapi kalau dia ada masalah, ketawanya itu seperti dibuat-buat, ya, seperti mulutnya itu mau buka, mau ketawa, kembali lagi, seperti kusut mukanya, ya. Jadi kita melihat bahwa seseorang kalau tidak memaafkan orang bersalah kepada kita, itu di dalam hati kita itu ada terasa satu perasaan yang tidak enak. Ada satu perasaan yang membuat kita tidak dapat hidup bebas, tidak dapat hidup sangat bersukacita, ya. Mungkin kalau kebetulan kita datang ke hadapan seseorang, mungkin kebetulan dia ulang tahun, ya, kita beri hadiah kepada dia. Tetapi karena kebetulan dia ini ada berselisih paham suami istri, kalau sewaktu kita beri ini hadiah kepada dia, dia ambil bagaimana raut muka, wajahnya. Pasti tidak seperti yang kita bayangkan. Yang kita bayangkan pasti dia mungkin lah ya, kalau kita hadiahkan handphone, coba. Wah, dia pasti yeay, langsung melompat. Tetapi karena dia baru ada perkelahian dengan suami istri, ya, ada perselisihan paham, terpendam di dalam hati. Apinya di dalam, bukan api dari Roh Kudus, api dari mana? Dari neraka, ya. Jadi dia itu waktu dia mengambil, walaupun itu adalah kesukaannya, tetapi senyumannya, keceriaannya itu terasa ada kepalsuan di dalamnya. Ini sangat kita terasa, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita tidak memaafkan orang, kita akan hidup dalam penyiksaan. Kita hidup, ya, makan yang enak, wah, kita menikmati. Tetapi kalau seseorang yang hatinya itu sangat marah sama satu orang yang lain, wah, dia makan terasa makanannya tawar, tidak ada rasa, ya. Seperti ini yang tukang masaknya itu tidak pakai garam, tidak masuk perasa. Tetapi kalau kita dalam bersukacita, walaupun lupa kasih garam, wah, terasa enak, nikmat, ya. Ini adalah perasaan ini yang akan mengeluarkan kehidupan kita, kenyataan. Ini adalah satu kenyataan. Jadi mari kita sama-sama lihat lagi, ya, di Matius pasal 6 ayat 12 dulu. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Jadi kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan, bahwa kami, ya, akan mengampuni, Tuhan akan mengampuni kita sewaktu kita mengampuni orang lain. Kalau kita tidak mengampuni orang lain, Tuhan tidak akan mengampuni kita. Apakah kalian bisa menjamin kalian tidak berbuat salah? Memang mungkin hari ini saya tekan perasaan saya dalam-dalam. Saya tidak marah pada seseorang, ya. Tetapi walaupun saya pendam di dalam hati, Tuhan kita adalah Tuhan yang menyelidiki hati kita. Jadi kita tidak dapat berbohong kepada Tuhan. Kita harus tahu bahwa kita kalau meminta pengampunan dari Tuhan, yang pertama kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita dulu. Amin. Jadi mari kita sama-sama lihat, ya. Kita lihat lagi ayat 14 sampai ayat 15. Oke, sama-sama kita lihat melalui dua ayat ini apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jikalau. Apa itu jikalau? Jikalau yaitu kalau saya tidak berbuat, Tuhan juga tidak berbuat. Saya tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mengampuni. Jadi ini adalah satu perintah dari Tuhan bahwa kita harus mengampuni. Jikalau saya tidak memaafkan orang yang bersalah kepada saya, Tuhan juga tidak akan mengampuni saya. Jikalau saya mengampuni orang yang bersalah kepada saya, Tuhan akan mengampuni saya. Jadi yang kita tahu,
kita tidak memaafkan orang, Tuhan juga tidak memaafkan kita. Kita adalah orang yang berdosa. Setiap saat, setiap detik kita dalam keadaan bagaimanapun, ya, iblis itu akan datang menyerang, menghasut kita sehingga kita berbuat salah, ya, kita akan terjerumus dalam dosa. Jadi kita perlu pengampunan dari Tuhan. Jadi kita harus memaafkan orang lain. Amin. Mari kita tepuk dada kita sama-sama, ya. Saya akan mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Karena saya perlu pengampunan dari Tuhan. Amin. Jadi mengampuni kesalahan orang lain, kita harus tahu bukan pilihan, bukan keputusan, tetapi ini adalah satu perintah dari Tuhan. Harus kita taati. Kalau tidak, kita akan hidup dalam penyiksaan. Oke, kita tahu tidak mengampuni itu adalah satu dosa. Kalau kita berdosa berarti kita anak siapa? Anak iblis. Kalau kita memaafkan berarti kita adalah anak Tuhan. Coba kita pilih, siapa mau jadi anak Tuhan, siapa mau menjadi anak iblis. Nah, coba saya tanya ya, kalian di rumah juga boleh angkat tangan. Siapa mau menjadi anak iblis? Siapa mau menjadi anak Tuhan? Yes. Oh, kalau dapat bukan tangan saja saya tunjuk, kaki juga saya tunjuk. Oke. Jadi kita memilih kita menjadi anak Tuhan karena kita diciptakan oleh Tuhan kita. Amin. Jadi kita harus memilih mengampuni orang. Mari sama-sama kita baca lagi. Kita tahu bahwa Petrus ada satu kesalahan, ya, satu pikiran yang salah. Dia bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau orang bersalah kepada saya, saudaraku berbuat salah kepada saya, berapa kali saya harus mengampuni saudara saya? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Apakah kalian ambil kalkulator, kalian berhitung 70 kali 7 berapa? 490. Betul kan? Matematika saya bagus ya. Oke. Jadi bukan, maksudnya itu tidak ada batasnya. Ya, bukan kita hitung, sekali, 2 kali, sudah 100 kali, 200 kali, sudah sampai detik-detik terakhir, tinggal kali terakhir. Kalau masih dia berbuat salah kepada saya akan marah, saya akan bunuh dia. Tidak, ya, Tuhan mengatakan bahwa kita harus memaafkan orang yang bersalah kepada kita tanpa batas, ya. Jadi kita harus belajar. Jadi kita lihat, kita adalah anak yang ada hubungan dengan Tuhan karena kita diciptakan menurut rupa bentuk gambar Tuhan. Jadi kita harus belajar seperti Tuhan. Tuhan mengampuni, kita juga belajar mengampuni. Tuhan mengasihi, kita juga belajar mengasihi, ya. Jadi mari kita lihat lagi di ayat seterusnya. Oke. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya, yang menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya.
Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Algojo itu apa? Algojo adalah yang diberi hak kuasa untuk memberi hukuman mati kepada orang yang bersalah. Itu adalah algojo, ya. Jadi dari ayat 32 kita melihat bahwa Tuhan menjuluki orang yang tidak mengampuni adalah orang yang jahat. Orang yang jahat yang diberikan julukan oleh Tuhan kepada orang yang tidak mengampuni, berarti mereka itu tidak ada hubungan sama sekali dengan Tuhan. Orang yang jahat tidak mungkin ada hubungan dengan Tuhan. Jadi kita harus melihat bahwa Bapa di surga sangat-sangat marah kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dari ayat 35, mari kita lihat kesimpulannya. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata, "Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Yaitu mengampuni harus segenap hati. Jangan dari mulut, "Oh, saya maafkan kamu." Tetapi di dalam hati, kamu tahu suatu hari ya, tunggu masanya datang. Oh, saya akan balas. Jangan. Kita harus dari dalam hati, dari lubuk hati kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak memaafkan orang dari lubuk hati, sebenarnya ini sama dengan satu kepalsuan. Kita tahu kepalsuan bapak anak yang kepalsuan bapaknya adalah iblis, ya. Kita tahu karena malaikat yang dijatuhkan, ya, Lucifer, dia itu karena boleh dibilang dia karena mau setara dengan Tuhan. Jadi dia menciptakan banyak pembohongan. Kita tahu dia menggoda Hawa dengan banyak kata-kata yang berbelit-belit, yaitu satu pembohongan, sehingga Hawa akhirnya otaknya itu dicuci. Akhirnya dia merasa, oh betulkah Tuhan itu Tuhan yang baik. Jadi kita tahu bahwa iblis itu sangat licik. Iblis itu sering menggoda kita dengan kebohongannya. Jadi kita jangan, ya, dari mulut kita mengatakan kita memaafkan orang, tetapi di dalam hati tidak. Kita harus hati dengan mulut sama. Apa yang kita katakan itu keluar dari hati. Apa yang hati kita pikirkan, yang kita pendamkan, itu yang kita ucapkan. Jadi kita harus tahu kalau kita tidak memaafkan orang dengan segenap hati, kita akan diserahkan kepada gigolo, yaitu yang berhak menghukum kita. Hubungan yang tidak baik sebenarnya sangat menyiksa kita, terutama kalau suami istri hubungannya tidak baik. Ataupun saudara-saudari yang berdekatan, apalagi yang misalnya kita sama-sama ikut pelayanan. Kalau hubungan yang tidak baik, ya, yang satu mau menyanyi E, yang satu menyanyi do, re, ya, kata-katanya itu tidak serasi, tidak seharmoni. Jadi itu pasti jalannya tidak sama. Akhirnya banyak perselisih paham. Jadi kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengorbankan dirinya untuk kita. Dia waktu disalibkan, kita tahu bahwa Tuhan datang ke dunia ini, dia adalah 100% manusia seperti kita. Dipukul terasa sakit. Waktunya sampai perut bisa lapar. Kalau difitnah ada perasaan, dimarah dia ada perasaan. Karena Yesus 100% adalah manusia. Tetapi sewaktu dia disalibkan, Yesus itu adalah satu yang harus kita pelajari dari nyawa Yesus, yaitu sewaktu dia disalibkan, dia memaafkan orang yang menyalibkannya. Dia mengampuni orang yang menyakitinya.
Ini yang harus kita lihat dari Yesus. Coba kita pikir, kalau Tuhan Yesus tidak memaafkan orang yang menyalibkannya, apakah Yesus layak menyelamatkan kita? Tidak. Tetapi karena ini pengampunan yang di atas salib, akhirnya melepaskan semua cengkraman, ikatan kegelapan. Akhirnya Yesus menjadi Tuhan yang berkuasa, mempunyai kuasa untuk menyelamatkan kita. Kita tahu waktu Yesus disalibkan, sebenarnya Yesus tidak berbuat salah, dia tidak berdosa. Tetapi untuk menanggung dosa-dosa kita, dia disalibkan. Jadi kita harus belajar ya dari Tuhan Yesus bagaimana dia memaafkan orang yang bersalah kepadanya. Jadi kita lihat dari di atas salib, apa yang Tuhan Yesus ucapkan perkataannya. Perkataan pertama yang dia ucapkan adalah, Bapa, ampuni mereka. Apa yang mereka perbuat mereka tidak tahu. Kita belajar, kalau orang yang bersalah kepada kita, kita serahkan kepada Tuhan. Kita juga berdoa seperti Tuhan Yesus. Kita akan jadi pemenang. Amin. Ini adalah dari Tuhan Yesus kita melihat bahwa dia mempunyai kemurahan, dia mempunyai hati yang memaafkan, mengampuni. Ini adalah kasih yang sempurna, ya, kesempurnaan dari Tuhan Yesus yang harus kita pelajari. Jadi kita tahu bahwa dari doa perkataan ini, ya Tuhan ampuni mereka, apa yang mereka perbuat, mereka tidak tahu. Ini akhirnya Tuhan Yesus menjadi pemenang. Menang dari dosa, menang dari kesakitan, menang dari kesusahan. Jadi kita juga boleh, kita dapat melakukan karena kekuatan Yesus ada di dalam kita. Jadi karena perkataan ini kita melihat pengampunan yang sempurna, ada kemurahan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Kita belajar masuk ke dalam kasih Tuhan Yesus. Kita belajar seperti Tuhan Yesus rela berkorban. Tetapi kita hidup di dunia ini, kita sering hanya mementingkan diri kita sendiri. Kita tidak mau mengorbankan diri kita sendiri, tetapi kita mengorbankan orang lain. Orang lain mati, saya happy. Jangan saya yang mati, ya. Jangan. Kita harus seperti Tuhan Yesus. Kita harus belajar seperti Yesus mempunyai mengampuni. Hati yang lapang untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan menghormati kebebasan kita memilih. Maukah kamu memaafkan orang bersalah kepada kamu? Atau kamu tetap berdiri tegak, kokoh? Saya tidak akan memaafkan mereka. Jadi kita bersedia untuk hidup dalam penyiksaan kalau kita mempunyai perkataan begini. Bagaimana kita mengetahui ya bahwa kita telah memaafkan orang lain? Ada 4 poin. Poin pertama, yaitu apakah hubungan kita dengan orang yang kita maafkan itu hubungan kita bisa dipereratkan, akhirnya disembuhkan, ya, dipulihkan menjadi hubungan yang baik. Dulu misalnya kita kalau jalan-jalan tuh berpelukan, ya, bergandengan tangan, jalan, minum kopi, pergi kedai kopi. Tetapi sudah ada perselisihan, melihat dia saja saya langsung berpaling muka. Jadi kalau kita betul-betul sudah memaafkan dari lubuk hati kita, apakah kalau kita melihat dia masih bisa mata pandang mata? Kalau bisa berarti kita sudah menang, ya. Poin kedua, yaitu apakah kita sudah bebas dari penyakit? Mungkin dalam keadaan kita tidak mengampuni, itu penyakit akan menyiksa kita. Terutama penyakit apa? Coba bayangkan. Kita tahu hidup di dunia ini apa yang tersiksa. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan segalanya dari sore, ya, dari malam ke pagi adalah hari yang baru. Berarti malam itu kita perlu apa? Perlu tidur, ya. Jadi coba kita bayangkan kalau orang yang tidak bisa tidur, ini adalah satu penyiksaan. Kenapa tidak bisa tidur? Otaknya berputar. Awas kamu, ya. Suatu hari lihatlah kalau saya tidak kerjakan kamu, nama saya ditukar. Wah. Tetapi kalau kita pikirannya terus tidak memaafkan, tidak mengampuni orang, apakah kalian boleh tidur? Tidak. Jadi tidur itu sangat penting. Orang kaya belum tentu dapat membeli waktu tidur. Boleh membeli
tempat tidur yang empuk, yang ada masasnya ya. Ada kan sekarang ada itu masas, body massage, wah sambil tidur seperti berenang di dalam air, wah sangat nyaman. Tetapi kita tahu bahwa uang tidak dapat membeli waktu tidur kita. Kita harus tidur. Jadi ini adalah poin kedua. Termasuk kalau kita ada penyakit yang berkepanjangan. Aduh sini sakit, aduh sana sakit. Coba kita pikir, mungkin saya pernah tidak memaafkan seseorang. Kita meminta Roh Kudus yang memperingatkan kita, maafkan mereka. Lepas mereka berarti kita melepaskan diri kita sendiri. Amin. Jadi yang ketiga, kita waktu mengalami pengampunan, kita akan melihat kebangkitan Tuhan Yesus, kekuatan Tuhan Yesus ada di dalam kita. Apa yang kita lakukan? Kita mengusir hantu, hantu keluar. Ya, mengusir penyakit, penyakit keluar. Haleluya, kita karena kuasa Tuhan ada di dalam kita. Ini juga adalah satu tanda bahwa kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kekuatan itu ada di dalam kita. Kalau kita menjadi orang yang begini, sangat happy di dunia. Kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita bukan hidup dalam penyiksaan. Pagi lagi. 24 jam. Aduh bagaimana melewatinya. Jangan, bukan penyiksaan kita hidup di dunia, tetapi adalah satu kenikmatan yang Tuhan berikan kepada kita. Poin keempat, kita juga dapat memberkati orang yang bersalah kepada kita. Sudah kita maafkan, ya, kita dapat memberkati dia. Bagaimana cara memberkatinya? Apakah kita melihat, hai Erik, hai, bukan. Tetapi kita boleh berdoa untuk orang yang kita maafkan. Untuk orang yang bersalah kepada kita, kita boleh bawa ke dalam doa. Coba kalau kita benci sama seseorang, marah kepada seseorang, boleh kita bawa ke, oh Bapak di surga berkatilah Erik, tetapi hati saya itu sangat marah. Tidak mungkin, tetapi kita harus maafkan dulu, ya. Maafkan dia, akhirnya kita boleh berdoa, boleh berkati yang orang yang bersangkutan, itu berarti kita sudah menang. Poin keempat, ya, dapat berdoa untuk yang orang yang bersangkutan yang kita maafkan. Tambah satu lagi, apa? Kita berdoa, oh Tuhan, saya memaafkan Erik. Saya mau tahu apa yang kesukaan Erik ya. Saya mau membeli hadiah untuk Erik. Wah, haleluya. Kalau kita bisa sampai ke tingkat ini, berarti kita sudah bebas. Ya kan? Soalnya kita manusia sangat egois. Saya maafkan kamu, sudah murah lah itu. Mau beli hadiah lagi untuk kamu. Jangan pikirlah. Tak usah dibicarakan, ya. Jadi kita harus tahu bahwa kita mengampuni orang lain, Tuhan baru mengampuni kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama kita datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk menjadi pemenang. Hidup bersukacita, penuh harapan, bermakna hidup di dunia ini, menikmati kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mengampuni orang yang bersalah kepada kita adalah satu perintah, bukan pilihan. Kita tidak mau hidup dalam penyiksaan, lepaskan orang yang bersalah kepada kita, maafkan mereka. Kita belajar bijak, belajar, ya, serahkan semuanya ke tangan Tuhan. Hanya kita jalani perintah Tuhan, menurut firman Tuhan, sehingga kita tahu bahwa hidup kita akan dalam keadaan bersukacita, menikmati setiap saat, setiap detik yang Tuhan berikan kepada kita. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Tuhan adalah satu-satunya harapan kita. Perintah Tuhan, maafkanlah orang yang bersalah kepada kita. Kalau kita tidak memaafkan orang lain, orang yang bersalah kepada kita akan hidup dalam penyiksaan. Karena Tuhan tidak memaafkan orang yang tidak memaafkan orang lain. Mari kita sama-sama letakkan tangan kita di atas dada kita. Coba kita pikir, adakah orang yang kita tidak dapat maafkan? Mungkin suami istri, hubungan saudara-saudari, ataupun rekan sekerja kita, ataupun teman-teman
yang satu jurusan dengan kita, dalam segala hal bekerja sama tetapi ada perselisihan faham, ataupun di rumah rohani kita, dalam pelayanan ada perselisih faham yang belum kita lepaskan orang yang bersalah kepada kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan, karena kita tahu ini adalah perintah dari Tuhan. Kita tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita, Tuhan juga tidak akan memaafkan kita. Mari kita sama-sama berdoa, serahkan mereka di tangan Tuhan. Bebaskan diri kita sendiri. Kalau kita tidak memaafkan orang yang bersalah kepada kita, itu ibarat kita meminum racun tetapi mengharapkan orang yang bersangkutan mati. Sebenarnya yang mati itu kita, bukan dia. Jadi mari kita minta pertolongan dari Tuhan. Kita maafkan orang yang bersalah kepada kita. Apa yang terpikir di pikiran kita, yang muncul di otak kita, orang yang telah melakukan kesalahan terhadap kita, maafkan mereka. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Oh Tuhan, datang ke hadapan-Mu ya Bapa. Saya akan memaafkan orang yang telah menyakiti saya. Beri kekuatan kepada saya Tuhan. Karena saya tahu Tuhan, sewaktu saya memaafkan mereka, Engkau akan memaafkan saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kasih-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan,
satu-satunya yang ku andalkan. Ya Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami percaya, Engkau akan memulihkan kami. Karena Engkau adalah kekuatan kami ya Tuhan. Engkau adalah harapan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami percaya pengampunan yang Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Kami percaya kami mempunyai kekuatan untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami tahu ini adalah perintah dari-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, sebab itu kami memaafkan orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami akan hidup dalam kedamaian. Kami akan hidup dalam sukacita ya Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, Engkau akan memulihkan kami ya Tuhan. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kami percaya Tuhan, kami memilih pemilihan yang bijak ya Tuhan, yaitu kami mau memaafkan orang yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam penyiksaan. Kami mau hidup dalam menikmati dunia ini ya Tuhan. Karena ini adalah hasrat penciptaan-Mu di alam semesta, menciptakan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih melalui firman-Mu, melalui hamba-Mu Yusuf, kami mempelajari ya Tuhan, pengampunan adalah satu kebebasan. Pengampunan adalah satu kekuatan kami, sehingga kami lepas dari cengkeraman maut ya Tuhan. Sehingga kami lepas dari penyiksaan, kami lepas dari penyakit, kami lepas dari semua aniaya dari algojo, yaitu iblis-iblis ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, malam ini Engkau akan memberi kami kekuatan ya Tuhan. Mulai malam ini adalah saat yang dahsyat ya Tuhan, saat yang tepat ya Tuhan. Engkau bukan hanya memberi kami pengertian, Engkau memberi kami kekuatan, sehingga kami akan menjadi pemenang dalam pengampunan ini ya Tuhan. Kami percaya kekuatan-Mu akan terjadi di dalam kami ya Tuhan. Kami percaya karena nama-Mu nama yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya Tuhan, terima kasih karena niat-Mu, karena keinginan-Mu adalah kami menerima berkat, kami menikmati dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami ya Tuhan, karena kami memerlukan pengampunan dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Tuhan, kuasa-Mu ada di dalam kami. Kami percaya nama-Mu adalah nama yang terbesar, nama-Mu yang berkuasa selamanya. Kami berterima kasih Tuhan. Sekali lagi kami melalui pujian lagu ini ya Tuhan, kami akan serukan nama-Mu, kami akan menyerukan kebesaran-Mu, kami akan membangkitkan nama-Mu yang perkasa di dunia ini. Haleluya. Maju nyatakan kuasanya.
Yesus. Yang percaya mengatakan amin. Haleluya. Haleluya. Terima kasih semuanya atas kehadiran kalian. Mari kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Yang penting kita jalani firman Tuhan. Kita mempunyai kekuatan dari Tuhan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita akan menikmati kehidupan kita, menikmati, menerima berkat berlimpah-limpah. Amin. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye. Woo.